Seiring dengan adanya informasi maupun peristiwa tersebut, benar pada tanggal 22 Januari tahun 2025 kami telah mendapatkan pengaduan dari seseorang yang bernama Purwanto. Purwanto adalah kakak kandung dari korban. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, korban adalah saudara berinisial SPS. Kebetulan kita turut berduka pada hari kemarin, hari Rabu, hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025 yang bersangkutan meninggal dunia di rumah sakit Hermina. Tentunya ini dengan keprihatinan kita, karena seiring dengan laporan polisi yang ada diikuti dengan kondisi korban yang saat dibawa ke rumah sakit menunjukkan tanda-tanda fisik yang menyedihkan, namun sehari setelah itu korban meninggal dunia. Seiring dengan meninggal dunia korban, alhamdulillah terdapat beberapa rumor yang tentunya pada hari ini kami perlu jelaskan melalui rilis pers ini, karena rumor yang berkembang tentunya ada yang mengatakan yang bersangkutan korban penganiayaan, ada juga yang berkembang korban adalah disekap. Tentunya ini menjadikan suatu informasi yang perlu kami luruskan atas duduk permasalahan yang ada. Seiring dengan laporan polisi nomor 239 tanggal 22 Januari tahun 2025, benar sekali lagi saya sampaikan, kakak kandung korban Purwanto telah memberikan membuat pengaduan di sentra kepolisian terpadu kami, dan adanya permasalahan tersebut kami segera mendalami seketika peristiwa apa yang terjadi, dan kami sudah mengumpulkan beberapa barang bukti yang tentunya pada awal kami telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas peristiwa yang diadukan tersebut. Dan selang satu hari kemudian, di tanggal 24, kami meningkatkan pengaduan tersebut menjadi proses penyidikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi malam kami setelah maraton sudah melakukan tindakan kepolisian seiring dengan kelengkapan administrasi penyidikan yang menjadi kebutuhan kami, karena setelah kami mengumpulkan alat bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk, demikian juga barang bukti yang kami dapatkan, kami menyimpulkan telah terjadinya serangkaian tindak pidana yang menjurus kepada penelantaran terhadap istrinya, yang pada akhirnya istrinya tersebut meninggal dunia dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dapat kami jelaskan atas tindak pidana yang terjadi, kami telah mendapatkan rangkaian cerita di mana sejatinya korban ini sebelum tahun 2025 sudah mengidap satu penyakit yang titik klimaksnya terjadi pada bulan Desember tahun 2024, di mana pada saat itu suami korban melihat kondisi fisik istrinya semakin memprihatinkan, namun tetap tidak dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Pada tanggal 9 Januari tahun 2024, dengan semakin memprihatinkan kondisi korban, terlapor atau tersangka yang saat ini kami sudah
tetapkan yaitu saudara WS mencoba memberikan makanan kepada istrinya karena kondisi yang lemas fisik daripada tubuh istrinya. Periode tanggal 9 hingga tanggal 16. Namun sekali lagi sang suami memberikan makan dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk istri karena dengan kondisi yang fisik yang bersangkutan hanya menaruhkan makanan sekedarnya di samping tempat tidur sang istri. Pada tanggal 17 Januari tahun 2024, kembali sang suami melihat kondisi fisik istrinya karena suaminya dalam buruh harian lepas, semakin memperhatikan dan pada akhirnya dengan situasi yang ada saat itu, suaminya mencoba menghilangkan bau badan menyengat karena sekian hari sang istri tidak mandi. Kemudian mencoba memandikan sang istri pada pagi hari. Kemudian mencoba pada siang harinya menjelang sore menyuapi makanan. Namun yang terjadi setelah disuapi ternyata sang suami pada dini hari menginginkan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan suami istri. Permintaan ini sudah seringkali ditolak sebelum kejadian ini. Kenapa demikian? Karena kondisi fisik daripada korban yang tidak memungkinkan. Seiring dengan ditolaknya permintaan sang suami karena kondisi istri tidak situasi yang sehat, kemudian sang suami membiarkan istrinya dalam kondisi lemah. Pada durasi tanggal 22, saya ulangi, tanggal 19 hingga tanggal 21, kondisi fisik istri semakin melemah. Dalam setiap harinya, sang suami tetap menyiapkan makan, namun hanya sekali lagi ditaruh di sampingnya saya tanpa disuapi. Yang pada akhirnya pada tanggal 21 sore hari, pernafasan korban saudari almarhum SPS ini mengalami sesak nafas. Seiring dengan ada peristiwa tersebut, sang suami menghubungi tetangga atas nama dia, menanyakan terkait tentang alat bantu yang namanya infus. Karena tetangga dia tidak memiliki kemampuan untuk menyajikan tersebut, akhirnya mereka bersama dengan Pak RT, karena seiring dengan ada informasi yang ada, saudari dia menginformasikan pada Pak RT tentang kondisi warganya atas nama korban SPS, yang pada akhirnya atas bujuk rayu dan permintaan tetangga-tetangganya, sang suami dipaksa untuk membawa korban atau istrinya ke rumah sakit Hermina. Seiring dengan adanya kondisi tubuh yang semakin melemas, ternyata informasi ini didengar oleh saudaranya, saudara Purwanto atau kakaknya, yang pada tanggal 21 saudara Purwanto mendatangi rumah korban, namun korban sudah menuju ke rumah sakit, dan pada akhirnya melihat fisik korban di rumah sakit tersebut, korban merasa prihatin atas kondisi yang terjadi pada adiknya. Karena bentuk kejadian tersebut, pada tanggal 22 kakak korban membuat pengaduan di sentra kepolisian terpadu Polrestabes Palembang seiring dengan peristiwa yang dialami oleh adiknya. Dan tentunya tanpa dihindari bersama-sama, pada tanggal 23 korban SPS meninggal dunia di rumah sakit Hermina. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari keterangan dan barang bukti yang ada, kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak rumah sakit, dan dengan melihat kondisi fisik korban
yang mengurus. Dokter menyimpulkan korban telah menderita penyakit pneumonia atau kanker paru yang pada akhirnya menggerogoti tubuhnya dan mengganggu pernapasannya. Demikian juga berdasari hasil visum yang ada mengatakan demikian, dalam tubuhnya tidak dijumpai tanda-tanda yang mencurigakan apakah itu penganiayaan atau sejenisnya. Namun, keterangan dokter menjelaskan bahwasannya yang bersangkutan mengidap penyakit pneumonia yang pada akhirnya karena tidak dilakukan tindakan secepatnya medis yang ada, perawatan yang ada, korban tidak terawat dan pada akhirnya meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas peristiwa yang terjadi, kami Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menindaklanjuti pengaduan yang ada dan tadi malam kami lakukan penangkapan kepada saudara WS, suami korban, atas pengaduan yang disampaikan oleh saudara Purwanto, kakak kandung daripada korban. Dalam peristiwa tersebut kami sudah merangkum suatu cerita, demikian juga kami sudah mengumpulkan barang bukti dan kami mendapatkan alat bukti yang menguatkan bahwasanya telah terjadi tindak pidana akibat kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang. Demikian juga tindak pidana pelanggaran atas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran yang tentunya akumulasi daripada perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindakan tersebut para penyidik, demikian juga kami secara maraton berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum, bahwasanya kita telah menetapkan saudara WS, suami korban usia 25 tahun, pekerjaan buruh harian lepas dengan persangkaan pasal 359 KUH pidana dan atau persangkaan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, yang pada akhirnya kami melakukan penahanan kepada tersangka. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwasanya perbuatan yang memprihatinkan yang dilakukan oleh suami korban mencerminkan suatu bentuk pelanggaran hukum. Sebagai seorang suami tidak melakukan tindakan-tindakan sosial untuk keluarganya, yaitu istrinya, dengan kesengajaannya, dengan motif karena jengkel yang bersangkutan tidak mau menuruti untuk melakukan perbuatan hubungan suami istri yang pada akhirnya memuncak dengan tidak melakukan bantuan medis kepada istrinya yang notabene sedang mengalami sakit. Tentunya dengan melihat kondisi fisik korban, sudah seyogyanya suami korban melakukan perbantuan yang diperlukan, baik itu menyampaikan kepada tetangganya, kepada keluarganya, namun demikian tidak dilakukan, sehingga terkesan tertutup atau terkesan seolah disekap, padahal tidak, karena merasa ketidakpedulian sebagai seorang suami. Oleh karena itu, kami sepakat untuk menetapkan yang bersangkutan saudara WS sebagai tersangka atas tindak pidana yang mengakibatkan istri, yaitu saudara korban SPS meninggal dunia.
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya kita semua miris atas peristiwa yang terjadi, karena sejatinya inilah kondisi real yang terjadi, di mana dalam hubungan keluarga tentunya masih menjaga satu privasi keluarga tersebut. Namun ketika terjadi dampak-dampak yang luar biasa, sudah sedianya kita semua baik tetangganya untuk berperan aktif melaporkan peristiwa yang ada kepada penegak hukum. Oleh karenanya dengan rilis ini menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan tentunya kami dari Polres Palembang akan menyikapi pengaduan melalui penyidikan ini dengan hukum yang berlaku. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Ada pertanyaan? Ini tadi kan katanya sakit nih. Nah, selama di rumah ini beri obat atau tidak, alasan dia tidak mau korban ke rumah sakit apa? Baik, yang pertama alasannya tidak punya uang. Yang kedua, tidak dibawa karena yang bersangkutan ada suatu hasrat yang tidak terlampiaskan. Merasa jengkel, motifnya jengkel karena hasrat tidak terlampiaskan sebagai seorang suami, yang pada akhirnya menambah keinginan yang bersangkutan untuk tidak merawat istrinya sebagaimana yang diinginkan. Yang bersangkutan hanya menyiapkan makan, tidak menyuapi hanya sekali saja pada tanggal 17, namun sebelumnya tidak. Dan setelah disuapi itu ternyata ada keinginan terpendam, yaitu ingin diajak berhubungan suami istri, dan itu pun ditolak. Dan kejengkelan itu berdampak semakin tidak diperhatikannya sang istri, yang pada akhirnya memuncak pada tanggal 21, di mana WS selaku istri, selaku suami meminta pertolongan melihat kondisi fisik istri yang mengalami kesulitan bernafas, kemudian memanggil saudara dia, dan seiring dengan itu bersama-sama dengan Pak RT membawa ke rumah sakit Hermina untuk mendapatkan pertolongan. Jelas? Jadi ini kasus yang sederhana rekan-rekan sekalian, namun kita membutuhkan informasi yang seterang-terangnya guna menghilangkan persepsi negatif yang terjadi. Ada yang lain? Mungkin katanya korban sedang hamil muda, benar atau tidak? Tidak ada. Tidak ada korban tidak dalam kondisi hamil. Ya, tentunya kalau rekan-rekan melihat fotonya cukup memprihatinkan, kurus kering. Itulah dampak daripada sakit pneumonia paru-paru, kanker paru-paru yang diderita oleh korban. Mana? Kalau kata pihak keluarga ini belum diautopsi. Ya, terus betul. Pertama betul, dan kedua kalau dari pihak keluarga bilang dikasih makan cuma secangkir, terus dia tidak dimakan dan dikunci. Nah, ada nggak indikasi sebenarnya diautopsi untuk mencari kebenaran penyakit apa penyebabnya? Ada indikasi pembunuhan berencana, karena kan lama gitu. Itu pertama. Yang kedua kemarin Pak kan katanya ini pernah diamankan, terus dilepaskan 1 kali 24 jam. Itu Pak. Yang pertama dapat saya jawab, rekan-rekan sekalian, keluarga korban menolak untuk diotopsi. Demikian dengan kami tidak ada kepentingannya untuk melakukan otopsi, karena tentunya dengan keterangan dokter yang ada, kita patut percaya kondisi fisik yang ada, yang pada akhirnya itulah indikator-indikator dampak daripada penyakit pneumonia yang diderita oleh korban. Dengan demikian menyempurnakan daripada rangkaian persangkaan yang kita terapkan pada tersangka atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Yang berikut terkait tentang penangkapan tidak benar, ya, rekan-rekan dapat mengikuti secara seksama proses pengaduan di tanggal 22. Tentunya dengan pengaduan tersebut kita melihat tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan atas suatu peristiwa pidana yang lain, apakah itu penganiayaan. Tidak ada alasan kita untuk melakukan tindakan yang segera
untuk melakukan penahanan. Kita ikuti sebuah perkembangan kondisi yang ada, ternyata pada tanggal 23 korban meninggal dunia. Hari ini tanggal 27, tentunya dengan jeda 2 hari menjadikan tugas kami untuk maraton, menyikapi, melengkapi ya, administrasi penyidikan yang kita butuhkan seiring dengan terlapor saat itu sangat kooperatif, tidak ada indikasi untuk menghilangkan dirinya atau melarikan diri. Jadi tidak benar kita sudah melakukan penangkapan. Yang lain? Jadi ada dugaan mengancam nggak dari suaminya kepada istrinya? Karena dari keterangan keluarga korban, istrinya ini sempat mengatakan sesuatu di ruang ICU kalau dia itu diancam dan suaminya itu jahat kayak gitu. Baik, nanti akan kami dalami dari informasi yang ada, apakah ada ancaman atau tidak. Tentunya seandainya ada pun akan menyempurnakan persangkaan pasal yang kita terapkan, pasal 359 KUH pidana. Demikian juga bentuk-bentuk melawan hukum daripada penerapan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dapat oleh tersangka. Ya, oke, terima kasih. Yang lain? Cukup ya? Baik, terima kasih. Selamat sore. Kalau tidak sejak awal membawa istrimu ke rumah sakit, minta tolong ke kantor kenapa? Karena ini Pak, kami itu berusaha sendiri Pak, ininya. Bukan kan kamu kan nggak punya bank, ya kan? Kamu tidak mampu. Minimal kamu kenapa tidak menghubungi keluarganya, menyampaikan apa alasan kamu? Karena sakit hati Pak. Duh, cuma sakit hati kamu tega begitu kan? Fisik istrimu semakin lemas kan, makin kurus kan, kamu gemuk. Coba kamu, saya dan lihat fotonya mengerikan kayak tengkorak. Masa kamu masih tega mau melakukan perbuatan yang tentunya mengundang keibaan? Kamu nggak kasihan? Menyesal? Menyesal seperti ini. Ya, ya cukup ya. Kenapa? Karena nggak mau diajak berhubungan Pak. Kan sakit. Dari awal Hubungan telepon tuh gimana? ini Pak, berhubungan suami istri Pak. Dari awal November. Ya udah. Ya, jangan ulangi lagi ya. Sakit bunyi. Kawin ya sakit.